pada pembahasan pengertian dari jurnalisme damai. Banyak definisi para ahli dalam menanggapi jurnalisme damai, di antaranya ada dari Annabel McGurk dan Jack Lynch pada tahun 2000 menjelaskan jurnalisme damai melaporkan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, yang lebih berimbang dan lebih akurat, yang didasarkan pada informasi tentang konflik, perubahan-perubahan yang terjadi. Ada juga dari Iswan Disyaputra, jurnalisme damai merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam tiap agenda peliputan media di daerah konflik atau di daerah rawan konflik. Ya, di sini kita masuk ke selanjutnya ialah tujuan dari jurnalisme damai. Saya mengambil dari informasi dari sebuah jurnal. Tujuan jurnalisme damai ada 3 kategori, yaitu memetakan sebuah konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dengan konflik itu sendiri, dan menganalisis tujuan-tujuan mereka membuat sebuah konflik. Itu adalah tujuan dari jurnalisme damai. Dan yang ketiga, kita masuk kepada karakteristik jurnalisme damai. Jurnalisme damai memiliki beberapa karakteristik, di antaranya yaitu gaya peliputan jurnalisme damai. Untuk melaporkan sebuah konflik, jurnalisme damai bisa dijadikan sebuah cara baru dalam memberitakan sebuah konflik. Yang kedua, gaya penulisan jurnalisme damai. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi dari peristiwa. Bahasa juga bukan sekadar alat untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran-gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik atau pembaca. Penggunaan bahasa atau kata-kata yang mengandung kekerasan mungkin bisa memprovokasi pembaca. Akankah daripada itu jurnalisme damai sangat tepat untuk pemberitaan di dalam kawasan-kawasan yang terkait dengan konflik itu sendiri. Ya, masuk pada bagian selanjutnya. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang fungsi dan etika dan objektivitas dari jurnalisme damai itu sendiri. Yang pertama, fungsi dan etika jurnalisme damai itu sangat penting bagi saya, karena pada setiap peliputan berita, jurnalis dituntut untuk tetap menjalankan kode etik mereka, karena sebuah jurnalis juga mempunyai kode etik dalam profesionalitasnya sendiri. Kedua, fungsi objektivitas dalam jurnalisme damai dibagi atas dua aspek, yaitu validitas, mencari sumber-sumber yang penuh dengan validitas atau yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, dan reliabilitas, butuh dengan pengukuran dan ditinjau kembali, tidak boleh sembarangan karena bisa memicu sebuah konflik. Penggunaan bahasa-bahasa yang baik untuk pemberitaan jurnalisme damai adalah aspek yang sangat penting. Apabila ada kata-kata yang mengandung kekerasan, mungkin bisa memprovokasi para pembaca dari pemberitaan sebuah konflik. Dari sinilah didasari penggunaan bahasa yang tidak memicu adanya konflik sangat dibutuhkan dalam gaya kepenulisan jurnalisme damai untuk mengurangi konflik-konflik yang akan terjadi setelah pemberitaan itu berlangsung. Di sini yang pada terakhir kali saya akan menjelaskan tentang konsep jurnalisme damai menurut Johan Galtung. Berbagai konsep dan pengertian dari jurnalisme damai atau peace journalism dipaparkan oleh banyak ahli. Tapi membicarakan jurnalisme damai tidak akan lepas dari perintisnya ialah Johan Galtung, seorang profesor studi perdamaian. Galtung menilai seharusnya seorang wartawan memberitakan perang dan konflik tidak seperti memberitakan olahraga yang hanya mencermati menang atau kalah. Konsep jurnalisme yang dipaparkan oleh Johan Galtung terdiri atas 4 dimensi dalam melihat media massa dan memberitakan sebuah konflik. Keempat dimensi tersebut adalah berorientasi kepada perdamaian, berorientasi kepada masyarakat, dan berorientasi pada kebenaran, dan yang terakhir berorientasi pada penyelesaian konflik itu sendiri. Ya, mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.